Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 5 Agustus 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, peringatan Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur 2023 di Kota Batu. Jambore Batik 2023 diselenggarakan di Kabupaten Jember. Gubernur Khofifah hadiri Sata Awards 2023. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info sosial. Sobat Jatim, puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 tingkat Jawa Timur digelar di Jatim Park 3 Kota Batu. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam pelaksanaannya, Gubernur Khofifah menerima buku dan piagam surat cinta anak Jawa Timur dari perwakilan peserta. Berikut kita simak keseruan. Puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Jawa Timur tahun 2023 di Jatim Park 3 Kota Batu, Sabtu, 29 Juli 2023 berlangsung meriah. Di kesempatan itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menerima buku dan piagam surat cinta anak Jawa Timur dari perwakilan peserta. Surat cinta berisikan 10 poin yang selanjutnya Gubernur Khofifah meminta dibacakan secara bergantian kepada dua perwakilan peserta. Selain meminta peserta membacakan surat cinta, Gubernur Khofifah juga meminta perwakilan peserta untuk memimpin membacakan naskah Pancasila yang selanjutnya diikuti secara bersama-sama oleh semua peserta. Pada kesempatan itu juga, Gubernur melakukan kampanye dan mengajak semua peserta untuk memakan buah dan sayuran. Kegiatan selanjutnya diisi dengan gerakan minum susu dan makan telur bersama sebagai instruksi Presiden Jokowi yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting. Kegiatan itu juga merupakan upaya untuk menjaga gizi dan vitamin anak Jawa Timur. Anak-anak, Bu Khofifah minta belajar yang baik ya. Hormati orang tua. Siapa yang pernah merasa membentak orang tua? Banyak. Pokoknya pulang dari sini ini yang juga ikut secara virtual, yang pernah bentak orang tua, pulang dari sini minta maaf sama orang tua ya. Berjanji untuk tidak mengulangi. Naomi tidak mau ikut atau Dari Kota Batu, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, kita beralih ke info ekonomi. Batik sebagai warisan dunia menginspirasi Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur atau APBJ untuk menyelenggarakan Jambore Batik. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membuka kegiatan Jambore Batik ketiga se-Jawa Timur yang berlangsung di Hotel Wisata Rembangan, Kabupaten Jember, Jumat 28 Juli 2023. Wagub Emil mengajak para perajin batik agar tidak ragu dan optimis dalam mengenjot produksi dan kreasi batiknya untuk pertumbuhan ekonomi yang saat ini bangkit dari pandemi COVID-19. Jambore Batik ketiga se-Jawa Timur digelar di Puncak Rembangan, Kecamatan Arjoso, Kabupaten Jember pada 28 hingga 30 Juli 2023. Acara yang diinisiasi oleh Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta sejumlah pimpinan OPD Jember, para camat, dan pembatik se-Jawa Timur. Acara ini menampilkan 10 motif kain batik antara lain piring sewu, bako lanjaran, bako joglo, kembang bako, kopi hayat, asmorodono, regol, bako kencong, suping, dan akar bahar. Wagub Emil dalam sambutannya mengajak para perajin batik untuk tetap optimis dalam menggenjot produksi dan kreasi batik mereka sebagai kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan dari pandemi COVID-19. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan bahwa pelestarian warisan budaya batik menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember. Ia menyambut baik kehadiran Jambore Batik se-Jawa Timur sebagai kesempatan emas untuk memotivasi pelestarian batik yang merupakan warisan luhur budaya bangsa untuk anak cucu kita. Pada dasarnya, acara ini bukan hanya tentang melestarikan batik,
namun juga berfungsi sebagai langkah nyata untuk memajukan ekonomi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, serta memperkenalkan kerajinan dan potensi wisata di Kabupaten Jember. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang membuatnya menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Menghadapi tantangan masa depan, Jawa Timur bertekad untuk tampil terdepan dalam menyambut tantangan revolusi digital. Jawa Timur terus melakukan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi di berbagai sektor. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono membawa Jawa Timur melesat, merespon tantangan transformasi digital dalam aspek birokrasi. Adi Karyono selalu mengedepankan pikiran-pikiran yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk menunjang pelayanan pemerintah berbasis digital untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai sektor layanan publik. Mulai dari membangun dan mengendalikan sistem informasi dan jaringan, melakukan integrasi dan interoperabilitas data dan informasi dari berbagai sektor, serta membangun sistem keamanan cyber, serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi. Bersama sosok yang pernah meraih penghargaan Top 10 Inovasi Administrasi Negara atau INAGARA Awards ini, implementasi SPBE di Provinsi Jawa Timur semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari layanan-layanan publik berbasis digital seperti e-Samsat, Jatim Online Single Submission atau JOS, e-Master, TNDE, dan Sata Jatim. Transformasi digital di setiap proses pelayanan publik adalah kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi SPBE di Jatim, khususnya keamanan siber. Bersama Pak Sekda Adi Karyono, saya yakin Provinsi Jawa Timur pasti dapat terus meningkatkan layanan birokrasi berbasis digital yang berdampak bagi masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono, atas bimbingannya sehingga Sutomo bisa menciptakan suatu aplikasi untuk sistem informasi enterprise Sutomo untuk transparansi dan akuntabilitas. Baik, masih di Info Ekonomi, Sobat Jatim, sebagai wujud keseriusan Pemprov Jatim dalam mewujudkan green industri di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Forum Industri Hijau di Jawa Timur. Pengukuhan tersebut berlangsung dalam kegiatan Gebiar Kreativitas dan Inovasi Industri yang digelar di Geraha Unesa Surabaya pada Jumat 28 Juli 2023. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan adanya percepatan pertumbuhan industri hijau di Jawa Timur. Untuk itu, dia mengukuhkan Forum Industri Hijau Jawa Timur dalam kegiatan Gebiar Kreativitas dan Inovasi Industri di Jawa Timur yang digelar di Geraha Unesa Surabaya, Jumat 28 Juli 2023 siang. Pembentukan Forum Industri Hijau ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/KPTS/013/2023. Forum itu sebagai wadah dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Hal itu juga menjadi wujud keseriusan Pemprov Jawa Timur dalam mewujudkan green industry di Jawa Timur.
Forum Industri Hijau tersebut dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan industri hijau di Provinsi Jawa Timur yang mengedepankan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Acara pengukuhan dihadiri 1.000 peserta, mulai dari asosiasi industri, akademisi, lembaga sertifikasi industri hijau, lembaga penelitian industri hijau, lembaga keuangan, dan bidang perindustrian. Memang kita untuk kebangkitan ekonomi Jawa Timur, Forum Industri Hijau ini menjadi penting. Kalau Pemprov saja pasti nggak nutut. Nah, ini ada 6 elemen. Pemprov salah satunya, kemudian perguruan tinggi, kemudian pelaku usaha sendiri, kemudian ada lembaga sertifikasi, lembaga keuangan, lembaga penelitian. 6 ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk terus mengidentifikasi. Maka tadi saya sampaikan, dalam waktu dekat saya minta tolong rakor, dan pada saat rakor saya ingin datang karena saya ingin tahu identifikasi, paling tidak ini akan menyatu net zero emission 2060. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pelaku industri dalam mendorong percepatan industri hijau di Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada 11 industri sebagai pelopor industri hijau dalam akselerasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga memberikan apresiasi terhadap industri kecil dan menengah atau IKM yang telah melakukan inovasi kreasi yang mengedepankan prinsip industri hijau dan ramah lingkungan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke info komunikasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Satu Data atau SATA Jatim Award 2023 pada Jumat 28 Juli 2023 di Surabaya. Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah, kabupaten dan kota, organisasi, perangkat daerah, serta lembaga dan individu merupakan implementasi program Satu Data di Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan SATA Jatim Awards 2023 kepada pemerangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur, lembaga pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dan operator maupun verifikator terbaik di Grand Mercure Hotel Surabaya pada Jumat 28 Juli 2023. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten kota, lembaga pemerintah pusat, juri, dan Dinas Kominfo Jatim karena sudah bersinergi dalam Satu Data yang tiap tahunnya berkembang luar biasa. Diharapkan sinergitas dan konektivitas yang dibangun bisa terus ditingkatkan. Menurut Khofifah, untuk mewujudkan Satu Data Jatim lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat, kedepannya perlu dilakukan kesepakatan bagaimana mengintegrasikan data, keterpaduan data, serta meningkatkan SDM. Bersama dengan seluruh kabupaten kota, tidak terjadi Satu Data jikalau tidak ada proses pengintegrasian data. Proses terintegrasi harus terkoneksi, apakah dari sisi aplikatornya, dari sisi operatornya, dan tentu pada akhirnya verifikator di masing-masing titik, sehingga ketika melihat peta Jawa Timur, hampir kita bisa memotret secara update. Update data menjadi sangat penting. Data itu valid pada saatnya. Data itu menjadi kurang valid pada saat tertentu karena apa? Karena tidak diupdate. Sementara Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratnadewi Agustin mengatakan, pelaksanaan SATA Award Jatim 2023 bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kontribusi dan partisipasi perangkat daerah Pemprov Jatim sebagai produsen data dalam pelaksanaan SATA Jatim. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Baik, masih dari info komunikasi, Sobat Jatim, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf melantik Komite Komunikasi Digital periode 2022-2024 di Gedung Gradika Bakti, Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan pada Senin 31 Juli 2023. Anggota Komite Komunikasi Digital atau KKD yang dilantik mencakup pemerintah kabupaten, Polres, Kodim, Kejaksaan, organisasi wartawan, hingga perwakilan perguruan tinggi. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratnadewi Agustin. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Saifullah Yusuf melantik Komite Komunikasi Digital atau KKD periode 2022-2024 di Gedung Radika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Senin 31 Juli 2023. Anggota KKD yang dilantik terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah kabupaten, Polres, Kodim, Kejaksaan, organisasi wartawan, hingga perwakilan perguruan tinggi. Wali Kota Pasuruan yang kerap disapa Gus Ipul itu mengatakan, mengingat tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik, Gus Ipul menegaskan, para anggota KKD harus mampu berperan penting, karena saat itu biasanya rawan penyebaran informasi-informasi yang berbau fitnah dan bohong. Saya ngajak kepada yang baru dikukuhkan, mari kita sama-sama untuk Kota Pasuruan ini jaga. Mestinya kita bisa mengajak masyarakat untuk bisa memilah, memiliki kesadaran baru dalam menggunakan kemajuan teknologi ini, terutama dalam bermedsos. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Selita Rantadewi Agustin mengatakan, Diskominfo Jatim telah membuat website untuk mengetahui berita yang beredar di masyarakat itu benar atau hoax melalui klinikhoax.jatimprof.go.id. Dari Pasuruan, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info agama, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka launching OPOP Akademi Go Nusantara serta pelepasan ekspor perdana produk OPOP. Melalui kegiatan ini, Gubernur berharap ada kekuatan ekonomi, apalagi berbasis pesantren. Peranan para kiai dan ibu nyai sangat penting dalam mewujudkan pesantren yang lebih mandiri, lebih sejahtera, sehingga pada saatnya akan mampu mengentaskan kemiskinan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program One Pesantren One Product OPOP Akademi Go Nusantara di Diandra Convention Center Surabaya, Selasa 1 Agustus 2023. Peluncuran program yang digagas berkolaborasi bersama Gojek Tokopedia ini dilakukan Gubernur Khofifah bersama Ketua One Pesantren One Product Jawa Timur Adi Karyono yang juga Sekdaprof Jawa Timur dan Direktur External Affairs PT Gutu Nila Marita. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting bagaimana terlahir unicorn baru. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa, apalagi kalau itu berbasis pesantren, maka akan penguatan bagaimana para kiai, para bunyai tidak hanya menyampaikan kadal fakru ayyakuna kufron, tapi memberikan tools bagaimana betul-betul bisa mandiri, bisa lebih sejahtera, bisa lebih bahagia. Maka kemudian saat yang sama ini akan menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan secara efektif, sebaliknya menumbuhkan masyarakat yang lebih kuat ekonominya secara lebih masif. Terkait pengembangan OPOP sendiri, Khofifah menekankan pentingnya skill untuk memasarkan produk secara digital. Karena itu, melalui program ini, para pelaku UMKM yang tergabung dalam OPOP akan mendapatkan penguatan secara intensif, misalnya dengan materi digital marketing secara skill fotografi produk untuk mendapatkan daya tarik minat pembeli. Gubernur Khofifah menekankan bahwa skema pelatihan ini memperkuat semangat para pegiat OPOP untuk menjadi juragan kelas dunia. Ia juga mendorong agar semua pegiat wirausaha di lingkungan pesantren kelak menjadi juragan sukses kelas dunia. Sebab melalui OPOP ini berpotensi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui format paling sederhana. Sementara itu, Ketua OPOP Jawa Timur yang juga menjabat Sekdaprof Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, OPOP Akademi Go Nusantara merupakan kolaborasi OPOP Jawa Timur dengan PT Gojek Tokopedia dalam bentuk pelatihan kewirausahaan. Tujuannya melahirkan wirausaha baru berbasis pondok pesantren, pelaku UMKM, alumni pesantren, mitra Gojek, dan masyarakat umum yang memiliki usaha. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan, Sobat Jatim, dalam upaya meningkatkan kinerja dan terwujudnya ASN yang profesional, Gubernur Jawa Timur beserta Kepala Bakorwil 3 Malang mengadakan kegiatan evaluasi dan pembinaan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur sipil negara sewilayah kerja Bakorwil 3 Malang. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 875 peserta dari beragam instansi dan lembaga. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, tugas-tugas multikompleks Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil itu harus terus dikonsolidasikan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri agenda evaluasi dan pembinaan peningkatan kapasitas dan kinerja ASN Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sewilayah kerja Bakolul 3 Malang di Kota Malang, Senin 31 Juli 2023. Khofifah menilai, dengan agenda kegiatan ini, pertemuan antara ASN dalam koordinasi Pemprov Jatim pada semua sektor dapat menjadi silaturahim antar ASN. Penguatan untuk bisa mendorong seluruh semangat dan motivasi kita. Saya rasa Al-Mukarram Pak Dr. Agus Ali Fauzi tidak keberatan bersama-sama memberikan penguatan, motivasi, dan referensi kehidupan bagi kita semua. Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada sekolah, guru, dan siswa berprestasi tingkat internasional, nasional maupun provinsi. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada perangkat daerah kontributif terhadap Bank Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi dan kontribusi yang menjadi kebanggaan Jawa Timur. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.